Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka pertemuan hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Teman-teman semuanya, minggu lalu sudah kita bahas ya terkait dengan materi larik atau array, ya, logika algoritma. Jadi kita sudah membahas di mana larik atau array di dalam bahasa Python itu mirip dengan list ya, atau sama dengan list. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari beberapa algoritma ya yang digunakan di dalam sorting ya. Oke. Bentar. Kita sudah masuk di pertemuan 10 ya, tanpa terasa. Sudah 10 pertemuan kita lalui. Jadi di pertemuan 10 ini kita akan membahas materi atau metode divide dan conquer ya. Apa itu metode divide dan conquer ya? Divide ini menurut Sonia dan Nurtaneo ya, di tahun 2015 ya, metode untuk memilih data nilai elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian ya, dan mengulangi pemilihan hingga satu elemen terdiri maksimal dua nilai. Jadi metode divide dan conquer ini adalah awal mula ditemukannya metode-metode untuk sorting ya, untuk melakukan pengurutan. Kemudian conquer menurut Sonita juga dan Nurtento ini jadi mengurutkan, conquer ini mengurutkan masing-masing data ke dalam nilai elemen ya, mengurutkan masing-masing data dari nilai elemen. Jadi prinsip dasar dari metode divide and conquer ini yang pertama adalah membagi n input menjadi k subset ya, input yang berbeda. Jadi nanti akan ada data ya, ada data sebanyak n ya, sebanyak n input kemudian dibagi ya, banyak n kemudian dibagi ke dalam subset-subset yang berbeda. Nah, prinsipnya ini, yang pertama ini, 1 itu kurang dari K dan kurang dari sama dengan N. Jadi 1 kurang dari K dan K ini kurang dari atau sama dengan N. Ya. Kemudian yang kedua langkahnya adalah K subset input tadi akan menjadi subproblem. Jadi ketika K ini sudah ada terbentuk subset, itu akan menjadi sebuah subproblem. Nah, subproblem tadi, setiap subproblem itu akan diselesaikan menjadi K subsolusi. Ya. Kemudian dari K subsolusi itu akan mendapatkan solusi yang optimum atau optimal. Jadi jika subproblem masih besar, ya, masih besar dari divide dan conquer, maka akan diurutkan. Nah, bentuk umumnya bisa dilihat seperti ini. Jadi, jika digambarkan di dalam sebuah diagram, ya, kalau kita gambarkan di dalam sebuah diagram, ada n input, ya, n input, sebuah subset tentunya, kemudian dibagi ke dalam n ya, dibagi ke dalam n input ya, n input ke 1, ke 2, ke 3 sampai k. Jadi ini n input k ya kan.
Kemudian dari setiap n input itu akan menjadi subproblem. Ya, menjadi subproblem pertama, subproblem kedua, sampai subproblem ke K. Kemudian akan mendapatkan solusi, ya, solusi pertama, solusi kedua, solusi ketiga, dan solusi ke K, sehingga menghasilkan sebuah solusi yang optimal. Ya, ini adalah metode dari divide and conquer. Ya, metode dari divide and conquer itu nanti akan diimplementasikan ke dalam sorting, ya. Sort. Apa itu sort? Ya, sorting ini adalah Sitorus mengatakan bahwa proses pengurutan sederetan data ke dalam suatu urutan atau susunan urutan tertentu, ya. Data yang diurutkan dapat berupa bilangan, juga karakter ataupun data string. Jadi makanya kalau kita mengurutkan sebuah data, itu bisa angka diurutkan atau karakter-karakter, ya, atau sebuah string, nama, ya kan, misalnya nama, kota, itu kan bisa diurutkan. Gitu. Nah, di dalam metode sorting ini ada beberapa metode. Yang pertama ada selection, kemudian ada bubble sort, ada merge, ada quick sort sama insert sort, ya. Jadi beberapa metode ini yang sering ataupun banyak digunakan di dalam metode melakukan sort, ya, sorting. Nah, untuk metode-metode ini ada beberapa pengaruh, ya, ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi kecepatan dalam menghasilkan sebuah sort, ya. Jadi kecepatan algoritma sort ini bergantung pada jumlah operasi perbandingan dan juga jumlah operasi pemindahan data. Gitu. Jadi ini akan berpengaruh terhadap kecepatan algoritma memproses sebuah data, menghasilkan sebuah data sort itu bagaimana cepatnya. Nah, itu perlu operasi yang digunakan, jumlah operasi pemindahan datanya. Kemudian kita ke, nah ini selection shot, bisa dilihat ketika sebuah data yang tidak beraturan seperti ini, ya, data tidak beraturan, bagaimana dilakukan sortingnya. Nah, ini menggunakan teknik yang pertama atau metode yang pertama, selection shot. Jadi pengurutan dengan cara memilih elemen atau proses kerja dengan memilih elemen data terkecil, kemudian dibandingkan. Setelah dibandingkan, diurutkan dengan elemen pada data awal, dan seterusnya, ya. Jadi ini kalau selection shot ini memilih data, kemudian dibandingkan dengan data awal, ya, sampai seluruh elemen menghasilkan pola yang telah diurutkan atau telah disort, ya. Nah, prinsip kerjanya ataupun langkah kerjanya dari selection shots ini, yang pertama adalah pengecekan dimulai dari data ke 1 sampai data ke n, ya. Dicek terlebih dahulu data ke 1 sampai n, kemudian ditentukan bilangan dengan indeks terkecil dari data bilangan tadi. Jadi setelah dicek, kemudian dicari indeks terkecilnya, ya. Kemudian langkah yang ketiga, ditukar bilangan indeks terkecil tadi dengan bilangan pertama atau I1-nya, ya, dari data bilangan tersebut. Kemudian lakukan langkah kedua dan ketiga untuk bilangan selanjutnya dengan I ini tadi, I tukar yang pertama ini dilakukan dengan penambahan 1. Jadi atau digeser ke 1, ya, ditambahkan 1, digeser sampai didapatkan urutan yang optimal. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada data inputnya 22, 10, 15, 3, 8, 2. Nah, ini
dibuatkan indeks terlebih dahulu ya, indeksnya 1, 2, 3 sampai 6 ini I1 sampai N-nya ini adalah 6 ya, ada 6 indeks. Ya, langkah pertama adalah mengurutkan terlebih dahulu atau mengecek ya. Langkah pertama adalah mengecek nilai data ke I sampai ke N, dicek terlebih dahulu, dicek, kemudian mencari nilai terkecil, ya kan, langkah kedua. Langkah kedua ini tentukan bilangan indeks terkecil. Nah, indeks terkecilnya didapatkan 2, ya kan. Kemudian ditukar, ya kan, ditukar. Jadi indeks terkecil ini kemudian ditukar. Nah, dari sini ditukar nih. Ini ya dari 22 dicek terlebih dahulu, kemudian didapatkan nilai terkecilnya di indeks kecil, kemudian ditukar. Ya. Oke. Nah, setelah ditukar, kemudian diulangi ya, diulangi ke proses ataupun langkah kedua dan ketiga. Nah, ketika mengulangi ini, indeksnya ditambah I-nya ditambah 1 terlebih dahulu. Sehingga dicek lagi langkah pertama tadi udah ketemu ya. Diulangi ini untuk iterasinya. Ini kan tadi sudah dapat 2, 10, 15, 3, 8, 22. Kemudian dicari indeks terkecilnya dapat angka 3, ya kan? Angka 3 itu kemudian digeser ke indeks kedua. Tadi I-nya udah di 2. Jadi urutannya adalah 2, 3, ini digeser. Nah, kemudian 10-nya bergeser di 3. Ya, kemudian diulangi ke langkah 2 dan 3. Nah, sebelum melangkah ke mengulangi ini adalah I-nya digeser ke 3 di sini. Ya. Kemudian setelah digeser, maka akan didapatkan urutan ya 2, 3, 15, 8, 15, 10, 8, 22. Ya, dicari indeks terkecil, dapat nilai 8, kemudian ditukar ke I-nya, ya, ini ditukar ke sini, indeks ketiga, kemudian nilai 15 dipindah. Nah, ini diulangi lagi ke iterasi yang ketiga ini, ya, I-nya digeser ke 4, ya kan? Nih, maka iterasi keempat itu akan dilihat terlebih dahulu data urutannya 2, 3, 8, 10, 15, 22. Kemudian mencari indeks terkecil, ya. Ini tadi dapat 10, ya. Dapat 10 dan ditukar ke indeks terkecilnya. Tadi indeksnya keempat, di indeks keempat. Nah, ini tidak ada pertukaran, sama aja karena 10 sama dengan 10. Ya kan? Setelah dilakukan pertukaran, diulangi ke langkah 2 dan 3. Nah, ini kemudian I-nya sama dengan 5, ya kan? Kemudian ini tadi dicek terlebih dahulu, kemudian mendapatkan indeks terkecil 15. Nah, I-nya ini udah di 15, ya kan? Jika 5, nah ini tidak ada pertukaran. Gitu. Kemudian diulangi ke langkah ke-6. Nah, I-nya udah jadi I ke-6, ya. Kemudian dilihat terlebih dahulu semua datanya, kemudian dicari indeks terkecil di luar I ini tadi. Kan setelah I ini tadi udah urut ya, dapat 22. Maka 22 tidak bergeser. Jadi terjadi 6 kali iterasi. Sehingga hasilnya adalah ini. Hasilnya menjadi urutan 2, 3, 8, 10, 15, 22. Jadi kalau diilustrasikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah. Dengan data 6 langkah, dengan data 6 indeks tadi, ini iterasinya sampai 6 kali. Nah, sortingnya ini berulang sampai 6 kali.
Jadi akan diulang sebanyak data. Ya. Kemudian metode sorting, kalau di dalam bahasa Python-nya, ya, di dalam bahasa Python-nya ini dengan depth selection, ya. Dengan depth selection. Nah, nanti saya perlihatkan di akhir, ya. Di akhir saya perlihatkan contoh program di Python-nya atau sekarang, ya. Sebentar. Nah, ini contoh selection, ya. Jadi depth selection terlihat, ya. Short selection, selection short. Jadi depth selection, kemudian for i range, ya. Kemudian max-nya 0, for i. Nah, ini dilakukan perulangan. Nah, kalau dijalankan, ya. Kemudian ini data yang diisikan, misalnya ini ditambah 1, bisa juga ditambah 66, ditambah 50, ditambah 9. Nah, kita sort, ya. Terus sebelumnya cuma 2, 3 sesuai yang ada di slide, ya. Kalau saya tambahkan ini urutannya bagaimana? Nah, ini nanti akan dijalankan. Nah, cepat sebenarnya kalau di komputer. Ini akan berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ya. 1, 2, 3. Terurut, ya. Metodenya dengan sorting tadi. Seperti itu. Nah, kemudian bubble sorts yang kedua. Bubble sorts ini adalah mengurutkan data dengan membandingkan data nilai elemen yang sekarang dengan nilai elemen yang berikutnya, ya. Ini bubble sort, gitu. Jadi dibandingkan ini elemen pertama dengan elemen selanjutnya, dibandingkan. Nah, perbandingan elemen dapat dimulai dari awal atau mulai dari paling akhir, ya. Jadi kalau bubble sorts ini bisa digunakan paling awal atau paling akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar untuk urutan menaik, ya, untuk naik, atau lebih kecil untuk urutan kecil dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar. Tapi jika tidak, maka posisinya tetap. Ini Harumi, ya, dan kawan-kawan. Jadi bubble sort ini juga akan membandingkan nilai, ya, tapi tidak dibandingkan seluruhnya. Kalau tadi selection sort itu digeser, ya. Kalau ini dibandingkan. Nah, langkah kerjanya atau algoritmanya, prinsip kerjanya dari bubble sort ini dilakukan pengecekan terlebih dahulu data ke 1 sampai ke n. Kemudian yang kedua, langkah keduanya adalah membandingkan data ke n dengan data sebelumnya. Nah, data sebelumnya dibandingkan. Jadi ini kalau dibandingkan data terakhir berarti dengan data sebelum akhir. Jika lebih kecil, maka pindahkan bilangan tersebut, ya, dengan bilangan yang ada di depannya atau sebelumnya. 1 per 1, ya, akan dipindahkan 1 per 1. Jadi nanti n dikurang 1, n kurang 2, dan seterusnya. Jika lebih besar, maka tidak terjadi perpindahan, ya.
ulangi langkah 2 sampai dengan 3 untuk mendapatkan sort yang optimal. Langkah 2 sampai ke dan 3 ini untuk mendapatkan optimal. Nah, kalau dilihat ya, bubble sort ini sama datanya tadi, contohnya 22, 10, 15, 3, 8, dan 2 ya. Ada indeksnya 1 sampai 6 ya. Langkah yang pertama yaitu mengecek ya, lakukan pengecekan data ke 1 sampai N. Nah, ini langkah pertama, dicek terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua adalah membandingkan data ke N dengan data N sebelumnya. Nah, N ini yang 2 ya, dibandingkan dengan data sebelumnya, N-1. Nah, dibandingkan kalau lebih kecil maka akan dipindah. Ini karena 2 kurang dari 8, lebih kecil dari 8 ya, maka 8 dipindah ke belakang. Kemudian iterasi yang ke 2 ya, iterasi yang pertama. Oh, ini hasilnya, sorry. Hasilnya ini 2 itu akan bergeser terus ya. 2 itu akan digeser. Ya. 2 dibandingkan dengan N-2 ini, 3. Lebih kecil digeser ke sini. Lebih kecil lagi dibandingkan lagi dengan N-15. Lebih kecil digeser. Kemudian dibandingkan dengan 10 lebih kecil, bubble sort itu. Kemudian dibandingkan dengan 22, lebih kecil. Dan indeksnya udah habis ya. Sehingga menghasilkan 2, 22, 10, 15, 3, 8. Ini hasil iterasi yang pertama. Kemudian iterasi yang kedua, ya, iterasi yang kedua itu 2 ini kan tadi udah. Nah, 8 dibandingkan dengan 3. Ya, 8 tidak ada pergeseran ya. Kemudian 8 dengan 15 digeser. Ya. Oke. Oh, coba dilihat ini. Jadi langkah ke iterasi kedua, 8 itu lebih besar dari 3, maka tidak dipindah ya. Selanjutnya dibandingkan dengan sebelumnya yaitu 3. 8 tidak dipindah. Kemudian langkah yang ketiga mendapatkan angka 3. Ini yang 3 karena tidak dipindah, kemudian geser ke 3. 3 ini dibandingkan dengan 15. 15 lebih besar digeser, kemudian dibandingkan 10 digeser, bandingkan dengan 22 digeser. Jadi menghasilkan 2, 3, 22, 10, 15, 8. Ini iterasi ke-2 sampai ke iterasi ke-6. Nah, ini iterasinya, iterasi yang pertama tadi menghasilkan 22. Iterasi yang kedua ini 22. Ini ada bergeser ya. Ini iterasi yang kedua nih. Ya, ini iterasi yang kedua. 2, 3, 8-nya terakhir. Kemudian iterasi keempat ini. Iterasi keempat 8 bergeser. Kemudian iterasi kelima ini 8, 10 ya bergeser. Nah, kalau dilihat menggunakan tabel seperti ini, iterasinya untuk bubble sorts tadi ya kan 2 digeser, 8 pindah, 2 dengan 3 digeser sampai menghasilkan ini 2, 22 ini 22, 10, 15, 3, 8. Kemudian yang proses kedua 3 dan 10 ini tidak ada pertukaran. Kemudian 3 sama 15 ada pertukaran, 3, 10 pertukaran, 3, 22 tukar ya, hasilnya 2, 3, 5.
Kemudian ini 8 dengan 15 tukar, 8 dengan 10 tukar, 8 dengan 8 10 tukar, 8 dengan 22 ditukar, kemudian 22 8 dengan 22 ini sudah ditukar, ini 8 dengan 3 ini tidak ditukar. Dan proses keempat 15 ya, ini 15 dengan 10 tidak ada pertukaran karena 10. Nah, ini 15 dengan 10 tidak ada pertukaran. Ya, 15 lebih besar dari 10. Kemudian 10 dengan 22 tukar, ya. 10 dengan 8 tidak ditukar. Kemudian langkah yang kelima, 15 dan 22 ditukar. Nah, kemudian ini 22. Kemudian langkah ke-6 selesai, tidak ada pertukaran lagi. Kalau dilihat di bahasa Python-nya, ini untuk bubble sort. Nah, bubble sort seperti ini ya. Bubble sort tadi. Pertukaran perulangannya ini for i, kemudian dilakukan 2 kali. For i sama L if max ya hasilnya ini. Kalau kita klik hasilnya ini dilakukan pertukaran. Kita lanjut di quick sort ya, quick sorting. Nah, sesuai namanya quick ya, ini merupakan metode sort tercepat. Kenapa tercepat? Nah, ini diperkenalkan oleh Char Hoare ya. Quick sort ini adalah menggunakan partisi ya, atau partition exchange sorts, karena konsepnya membuat bagian-bagian dan sort dilakukan perbagian. Jadi dilakukan perbagian di beberapa bagian. Pada algoritma quicksort ini pemilihan pivot merupakan hal yang menentukan apakah algoritma quicksort tadi akan memberikan performa terbaik atau terburuk. Nah, kalau dilihat quicksort ini, misalkan terdapat data n elemen dalam keadaan urutan turun, ya, mungkin mengurutkan n ke dalam elemen tadi dengan nilai n dibagi 2 kali. Ya. Yang ini pertama kali menukarkan elemen paling kiri dengan elemen kanan. Kemudian secara bertahap menuju ke elemen yang ada di tengah. Tetapi hal ini hanya bisa dilakukan jika tahu pasti bahwa urutan adalah urutan turun. Jadi perlu diperhatikan bahwa ini urutan itu nanti mau urutan turun atau urutan naik. Atau kalau di Excel itu ada menggunakan urutan sort ascending atau descending. Kalau ascending dari kecil ke bawah ke besar, kalau descending itu dari urutan besar ke kecil. Secara garis besar metode ini jelaskan ya. Jadi vektor A mempunyai n elemen, kemudian pilihan sembarang dari vektor tadi biasanya akan menjadi pertama kali, kemudian diganti ke elemen yang mendapatkan di posisi J. Ya, sampai J-1 mempunyai nilai lebih kecil dari X ya. Dan elemen J+1 sampai ke N mempunyai nilai lebih besar daripada X. Ini kalau diilustrasikan untuk quicksort ini jadi dibagi. Jadi dibagi ke dalam vektor. Jadi kalau dilihat ini ada 2, 3, 4, 5, 12, 24, 56, 34, 27, 23, kemudian ada 16. Nah, ini dibagi 2 terlebih dahulu, dibagi 2. Diambil tengah-tengahnya mana? Ya kan? Diambil tengah-tengahnya. Ya, tengah-tengahnya
antara berapa indeksnya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tengah-tengahnya di 56. Ini ke samping kiri itu menjadi sebuah vektor sendiri ya, 12, 23, 16. Ya. Kemudian sebelah kanan menjadi vektor sendiri, menjadi subvektor. Nanti kemudian dibagi lagi menjadi subvektor, ya, menjadi pivotnya. Jadi akan menghasilkan ini 22, 23, 23, 23. Jadi ilustrasinya, kalau ada angka 22, 10, 15, 23, 3, 8, dan 2, ini tadi 22, ya, 22 dibagi 2 vektornya. Ya, maka menghasilkan 3, 8 ini dibandingkan. Dua-duanya pindah. Kemudian pilih lagi vektor X ya. Ini tadi kan vektornya yang diambil 22 dibandingkan. Kemudian vektor 10. Nah, ini dibandingkan atau X-nya ini ya, nilai indeks 22, indeks 22 ini pindah ke kanan. Kemudian ini 10 dibandingkan, dibagi 2 terlebih dahulu dibandingkan menghasilkan vektor X ini. Kemudian ilustrasi yang ketiga, ini 3 pindah ke sini karena udah dibagi ya. Nah ini sedikit apa namanya, 3 kali iterasi aja sudah terurut ya. 1, 2, 3. Nah ini. Jadi kalau quicksort ini dengan 3 kali iterasi sudah selesai urutannya. Jadi 2, 3, 8, 10, 15, 22. Ini udah urutan dengan 3 kali sort. 3 kali iterasi. Kemudian insert sort ya, insert sorting. Insert ini adalah membandingkan dengan 2 elemen pada elemen pertama ya, data pertama, kemudian dibandingkan ke elemen-elemen data yang sudah diurutkan. Kemudian dibandingkan lagi antara data tadi, akan berulang hingga ada elemen yang tersisa, yang tidak tersisa. Jadi mirip dengan cara mengurutkan kartu ya, per lembar yang diambil dan disisipkan atau diinsert ke tempat yang seharusnya. Jadi kalau insert sort ini diambil, masukkan. Prinsipnya yaitu dicek dari data ke 1 sampai ke N, kemudian dibandingkan data ke 1 ya, data ke L ya, sorry. Dicek terlebih dahulu, kemudian data ke I sama dengan data kedua sampai data ke N ya, dibandingkan. Kemudian dibandingkan data ke I tersebut dengan data sebelumnya atau L-1, jika lebih kecil maka data dapat disisipkan ke data awal sesuai dengan posisi seharusnya. Langkah 2 dan 3 diulang ya, sampai mendapatkan urutan optimal. Ini L ya, L. Ilustrasinya ada data tadi sama 2, 10, 15, 3, 8, 2. Iterasi yang pertama, dilihat datanya terlebih dahulu, kemudian langkah yang kedua,
ini melakukan perbandingan, ya, dibandingkan. Kemudian yang ketiga yaitu dibandingkan dengan data sebelumnya. Nah, ini dilakukan perbandingan nih. Dan ini dilihat datanya, kemudian dilakukan dilihat data sebelumnya 22 dan 10, ya kan? 10 diambil, dipindah ke ke depannya ini, ya kan? Dibandingkan. Kemudian diulangi ke langkah kedua. Sudah dapat 10 ini tadi. Ilustrasi yang kedua 10 22 15. Nah, ini 10 22 15. Nah, ini 15, ya kan? Ini 15, tadi 15 di sini karena ada 22 diinsertkan ke sini. Diulangi sampai ke iterasi ke-6. Setiap ada perpindahan, maka elemen yang sudah ada akan diinsert sehingga akan bergeser ke belakang. Jadi elemen yang sudah ada ini itu akan diinsertkan. Ini untuk iterasinya. Nah, ini kalau diilustrasikan, jadi tadi datanya terlebih dahulu dibaca, kemudian diambil data ke I atau L pertamanya ya. Nah, 22 dibandingkan dengan data yang di sebelah kanannya. Nah, dibandingkan, kemudian mendapatkan nih angka 10 ini, 10 diinsert ke depan, 22 geser. Kemudian dilakukan insert lagi, dilihat datanya ya, datanya kemudian mendapatkan 15 ya, 15 digeser. Kemudian yang ketiga nih 10 15 22 3. Nah, ini apa namanya, indeksnya 3 itu kan digeser, diinsert. Nah, langsung ke depan. Ininya digeser. Langkah keempat dapat angka 8 diinsert ke setelah 3. Kemudian digeser sampai menghasilkan ini apa namanya, urutan kelima. Atau iterasi yang kelima ini sudah urut ya. 2 3 8 10 15 22. Ini contoh programnya. Jadi kalau dilihat di contoh programnya tadi seperti ini, insert. Ya sama ya kalau di running seperti ini. Jadi membuat metode insert sort ya dari nilai value, kemudian dilakukan perulangan untuk value tadi, dicari nilai apa namanya, indeksnya, kemudian p indeksnya. Ini perulangannya. Kemudian setelah insert sort, kita akan melihat merge sort. Jadi menggabungkan, ya. Menggabungkan dua array yang sudah terurut ya, merge sort. Ini Utami 2017. Jadi prinsip kerja dari merge sort yang pertama adalah dikelompokkan deret bilangan ke dalam 2 bagian, 4 bagian, 8 bagian, dan seterusnya. Jadi di merge nanti di 222 atau 4, 8, dan seterusnya. Kemudian diurutkan secara langsung bilangan di dalam kelompok tadi. Ya. Lakukan langkah di atas untuk kondisi bilangan yang lain sampai didapatkan urutan yang optimal. Jadi kalau merge sort ini dibuat array ya, dibuat array, dikelompokkan 2 ini. Ini dikelompokkan jadi 2 kelompok. Ini karena ada 6 data ya, langsung dikelompokkan 2. Langkah pertama ini dikelompokkan 22 10 15 3 8 2. Ini dikelompokkan. Ya, langkah kedua mendapatkan ini. Kelompok pertama 10 22 3 ya. Di sini 15 22
8. Jadi setelah dikelompokkan ini, kemudian ditukar, langsung ditukar. Elemen pertamanya ditukar. Elemen pertama. Di sini ya, elemen pertama 3. Ini bergeser ke 15, ini 3-nya bergeser ke sini. Jadi urutannya 10, 22, 3. Kemudian ini 15, 22, 8. Langkah kedua, ini setelah dicek, kemudian dibagi, nah kemudian dipindah. Tadi ada paling tingginya 22 ya. Paling kirinya kan 3. Udah kecil. Nah, kemudian indeks yang kedua. 10 di sini indeks ke 2 juga. 2. Indeks kedua ditukar. 22 pindah ke 15 ya. Kemudian 2-nya pindah ke depan. Oke. Kemudian iterasi yang ketiga, ini digeser juga. Iterasi ketiga ini sudah urut ya ternyata ya, dengan merge source. Jadi kalau diilustrasikan tadi angka yang pindah ya, angka yang pindah kan 22, 10, 15, 3, 8, 2. Jadi ini yang pertama terlebih dahulu. Ini dibandingkan pindah. Kemudian yang kedua 15, 3, 15. 3, 15 dan 2. Ini kan 22 pindah ke sini. Ini ke iterasi ketiga 22, 8, 10, 15. Nah, ini kalau dibuat algoritmanya seperti ini, dipindahnya. Saya tampilkan ini untuk merge source. Def, merge source, print, bilangan ya, bilangannya ada berapa. Kemudian dibagi, X lebih dari 1. Nah, ini urutannya. Urutannya seperti ini ya. Jadi urutan bilangan yang diurutkan adalah bilangan dibagi menjadi 2 kan. Ini mengurutkan bilangan 22, 10 dan 15. Ini 3, 8. Nah, ini bilangan pertama dapat urutan pindah. Urutkan sampai ke 2. Yang diurutkan ini 1 indeks, 1 indeks, 1 indeks. Urutannya ini. Jadi kesimpulan dari beberapa metode sort tadi, yang pertama bubble sort itu membutuhkan waktu komputasi paling lama, bubble sort. Karena dia kan bubble, berpindah satu-satu. Kemudian quick sort dan merge sort itu paling cepat, tetapi quick sort lebih cepat daripada merge sort. Ya, jadi quick sort dan merge ini cepat. Kemudian insert sort dan selection sort memiliki kompleksitas yang sama dengan bubble sort, tapi waktunya lebih cepat. Jadi kalau dibandingkan seperti ini algoritmanya. Oke, ya ini ada tugas kelompok ya, silahkan nanti dikerjakan. Supaya lebih mudah nanti dibagi ini ya, dibagi saja. Ini nanti buat kelompoknya. Karena di kelas ini kan ada 15 orang. Jadi bisa menjadi 3 kelompok ya, maksimal 5 orang. Nah, ini
ada data ini 29, 27, 10, 8, 76, dan 21. Ini sama dengan kasus yang tadi sudah dicoba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data. Nah, ini buat di dalam metode selection, bubble, merge, quicksort, dan insert. Kemudian setelah itu dikerjakan kelompok ya dengan membuat iterasi secara detail. Tadi kan ada iterasi-iterasinya, nanti dibuat secara detail. Ya. Oke, itu dulu ya, cukup pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan pada masing-masing satu kelompok, nanti dibuatkan. Jadi kalian bisa kerjasama satu-satu mengerjakan yang mana. Baik, dari saya cukup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.